itu berdiri di ambang jendela 100 meter dengan gila-gilaan menghamburkan uang ke bawah. Dia bukan senang karena kaya, tapi sengaja menarik perhatian kerumunan di bawah. Karena saat itu adiknya sedang mencuri di gedung seberang, tujuannya adalah mengalihkan perhatian demi adiknya. Ketika semua mata tertuju pada pria itu, adiknya di gedung seberang melihat waktu yang tepat dan segera bertindak. Pertama, ia melilitkan sumbu bom melingkar, lalu meletakkan pelat baja di bawahnya, mengebor lubang di tengah, menempatkan bom dengan hati-hati, dan menutupinya dengan kasur. Setelah semua siap, penonton mengira Da Zhuang akan melompat. Benar saja, di tengah jeritan ketakutan, suara itu menutupi ledakan dari gedung seberang. Semua orang fokus pada Da Zhuang, tak menyadari ledakan dari gedung tadi. Di sisi lain, adik dan timnya berhasil menyusup ke dalam gedung berlian melalui lubang yang diledakkan. Lalu mereka menggunakan saluran ventilasi untuk masuk. Kemudian mereka memasukkan kata sandi administrator agar lift naik ke lantai teratas gedung. Setelah itu mereka menggunakan tali untuk turun ke lokasi berangkas berlian. Menghadapi semua pengawasan di sekitar, itu sama sekali tidak menyulitkan mereka. Mereka hanya mengeluarkan sebuah panel yang warnanya sama dengan lantai, lalu berhasil menghindari pandangan kamera pengawas. Setelah ia tiba di titik putar kamera, adiknya memotret sudut pandang kamera dengan ponsel, mencetaknya, lalu menempelkan foto-foto itu pada model, memalsukan ilusi keamanan di sekitar berangkas. Dengan begitu, adik dan rekannya berhasil mencapai pintu berangkas. Namun, saat rencana hampir berhasil, Da Zhuang di luar justru mengalami masalah. Petugas patroli mengenali identitas Da Zhuang. Ternyata Da Zhuang beberapa tahun lalu dipenjara karena pencurian, dan hotel tempat ia menginap sekarang adalah milik Taipan Berlian. Menyadari Da Zhuang mungkin akan mencuri berlian, kepala polisi langsung memerintahkan anak buahnya memeriksa berangkas. Da Zhuang melihat misinya hampir gagal, sementara adiknya cepat memperbaiki ventilasi. Untuk menutupi pelarian adiknya, Da Zhuang segera mendapat ide berani, sengaja menyebarkan banyak uang kertas ke bawah, menyebabkan kerumunan kacau dan menghalangi jalan petugas keamanan. Dan hanya beberapa menit penundaan ini, adiknya berhasil memasang kamera mini pada kunci kombinasi. Sebelum petugas keamanan datang, mereka segera bersembunyi di saluran ventilasi. Setelah pejabat masukkan sandi untuk membuka pintu berangkas, mereka tak tahu sandinya sudah direkam secara diam-diam. Setelah pejabat masuk dan memeriksa, menemukan tak ada berlian yang hilang, barulah mereka berpikir polisi terlalu khawatir. Karena berangkas itu penuh sistem sensor, bahkan seekor lalat pun tak bisa masuk. Tapi mereka mengabaikan hal penting, kamera koridor sudah dimanipulasi. Mereka pikir bisa lancar setelah keamanan pergi, tapi polisi mengira Da Zhuang buronan, langsung perintahkan tim SWAT serang Da Zhuang.